Halo, nama saya Cindy Uktavia Purba dari kelas K6 21 NR ingin menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017. Karena banyak angkanya, jadi kita langsung ke jumlahnya saja ya. Untuk materinya saya sudah kasih link di bawah video. Untuk jumlah pendapatan asli daerah itu ditambahkan semua. Anggarannya 44.057.858.844. Untuk realisasi 31 Desember 2018 audit 43.326.602.136.602.811 itu 97,69%. Untuk realisasi per 31 Desember 2017 itu sama dengan 43.909.807.743. Untuk pendapatan transfernya ini kita langsung ke bawahnya saja. Total pendapatan transfer yaitu sama dengan 20, untuk anggarannya itu sama dengan 21.857.864.000. Untuk realisasi 31 Desember 2018 itu 17.870.177.072.924, yaitu 83,43%. Untuk realisasi per 31 Desember 2017 itu sama dengan 18.991.389.929. Untuk jumlah pendapatannya, kita langsung ke jumlah pendapatan, yaitu sama dengan untuk anggaran 2018-nya itu 65.931.722.844. Realisasinya juga yang di sampingnya, realisasi 31 Desember 2018 itu sama dengan 61.235.824.747.633, yaitu sama dengan 93,5%. Untuk realisasi per 31 Desember 2017 itu 64.887.369.820. Belanja operasi ini kita jumlahkan semua, dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Itu jumlah belanja operasinya 6. Untuk anggaran 2018 64.335.424.970. Untuk realisasi 31 Desember 2018 itu 46.943.316.200.855, yaitu sama dengan 86,40%. Untuk realisasi per 31 Desember audit 39.660.723.233.625.
Untuk belanja modal sendiri itu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Jika dijumlahkan itu senilai dengan untuk anggaran 2018-nya senilai 17 triliun 438 miliar 76 juta 930.210. Untuk realisasi 31 Desember yaitu sama dengan 14 triliun 118 miliar 608 juta 87.543 yaitu 80,96. Untuk realisasi per 31 Desember 2017 itu 11 triliun 46 miliar 723 juta 233.626. Belanja tak terduga yaitu belanja tak terduga jika dijumlahkan untuk realisasi anggaran 2018 2 triliun. Maaf, kita langsung ke jumlah belanja saja ya. Yaitu sama dengan untuk anggaran 2018 74 triliun 729 juta 729 miliar 343 juta 746.013. Untuk realisasi 31 Desember itu sama dengan 61 triliun 63 miliar 848 juta 616.057 yaitu 51,71%. Untuk realisasi per 31 Desember 2017 itu 50 triliun 721 miliar 960 juta 241.767. Untuk transfernya, jumlah transfer atau bantuan keuangan itu sama dengan 364 miliar 487 juta 512.200. Untuk realisasi 31 Desember 2018 itu sama dengan 346 triliun 273 juta 33.100. Untuk persennya 95%. Untuk realisasi per 31 Desember audit itu sama dengan 344 miliar 121 juta 138.120. Untuk penerimaan pembiayaan kita langsung ke jumlahnya. Dijumlahkan penggunaan silpa sama APBD tahun anggaran sebelumnya. Koreksi silpa APBD atau silpa BOS, pinjaman dana negeri pemerintah pusat, penerimaan kembalian penyertaan modal daerah, penerimaan kembali investasi non permanen. Untuk jumlah penerimaan anggaran 2018 17 triliun 452 miliar 307 juta 127.533. Untuk realisasi 31 Desember 2018 17 triliun 436 miliar 403 juta 144.101. Persennya 99,90%. Untuk realisasi per 31 Desember 2017 8 triliun 711 miliar 817 juta 362.299. Untuk jumlah pengeluaran itu ditambah dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat, pembelian pinjaman
kepada perusahaan. Untuk jumlah pengeluarannya 8.168.407.690. Untuk realisasi 31 Desember 2018 itu sama dengan 7.556.957.296, yaitu 91,89%. Untuk realisasi per 31 Desember 2017-nya pengeluarannya 9.303.641.224.669. Untuk pembiayaan neto itu 9.289.899.537.369. Realisasi 31 Desember 2018 pembiayaan netonya sama dengan 9.446.186.805. Untuk sisa lebih pembiayaan anggaran realisasi 31 Desember 2018 itu sama dengan 9.759.149.083.281. Untuk realisasi per 31 Desember 2017 itu sama dengan 13.195.982.127.533. Untuk sisa lebih pembiayaan anggaran untuk usulan itu mengevaluasi pengeluaran dan kebutuhan terlebih dahulu sebelum melakukan bagi hasil. Diperhatikan lagi dalam membeli komponen atau bahan-bahan infrastruktur. Anggaran pendapatan ini dialokasikan untuk negara, maka diharapkan kepada pemerintah tidak ada yang melakukan penggelapan atau menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak penting atau hanya untuk keperluan pribadi. Dengan diadakannya dana pegawai, sebaiknya pegawai berbelanja seperlunya saja, jangan melebihi dari 94%. Untuk barang yang keadaannya masih layak untuk digunakan, sebaiknya tidak perlu membeli barang baru. Lebih ditekankan kepada masyarakat untuk membayar bunga atas hutang yang telah mereka gunakan, guna agar pemerintah tidak terus-menerus menanggung beban bunga yang seharusnya mereka tanggung. Pemberian subsidi harus diperhatikan lagi karena ada oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk memberikan subsidi bukan ke orang untuk membutuhkan bantuan tersebut, sehingga lebih banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan. Maka dari itu coba perhatikan lagi pembelanjaan hibah ini tidak setiap bulan kita membelinya. Tolong ditekankan lagi pengeluaran untuk pembelanjaan hibah. Pembelanjaan bantuan sosial ini harus ditekankan lagi supaya tidak terlalu tinggi pengeluaran yang kita tanggung, dan tolong untuk diperhatikan lagi kepada pekerja lapangan yang membeli untuk bantuan sosial karena khawatir ada penggelapan dana. Gunakan peralatan dan mesin yang masih bisa dipakai, jika rusak baru beli agar tidak terlalu banyak pengeluaran. Yang terakhir, mengoptimalkan kembali pokok pinjaman dan harus minimalisir pembiayaan yang kurang diperlukan. Untuk current ratio-nya, total aset lancar atau total kewajiban lancar. Aset lancar 2018 itu sama dengan 22.118.960.796. 2017 24.491.936.834. Untuk kewajiban lancar 2018 itu sama dengan 6.458.589.188.188.000
Untuk 2017 2.827.927.459. Total 2018 itu 3.419.960.352.700. Sekarang kita masuk ke current ratio. Total aset lancar, total kewajiban lancar. Untuk aset lancar 2018 22.088.118.960.796. Untuk 2017 24.269.491.936.834. Untuk kewajiban lancar 2018 itu 6458589188662. Untuk 2017 2678827 Totalnya untuk 2018 itu dijumlahkan semua 3.419.960.352.774.950. Untuk 2017 959.742.620.454.860. Untuk Kikrato, total aset lancar persediaan biaya dibayar muka atau kewajiban. Aset lancarnya yaitu aset lancar persediaan biaya bayar di muka, kewajiban. Kita langsung ke totalnya saja ya. 2018 yaitu 3.215.493.115.358.400. 2017 862.690.199.758.300. Untuk cash rationya kas tambah setara kas kewajiban. Untuk yaitu kas setara kas kewajiban. Untuk totalnya 2018 0,0944577225500006. Untuk 2017 488473937567890. Untuk debt ratio total hutang atau total aset kali 100% dikali 100%, yaitu hutang aset total. Untuk totalnya kita langsung ke totalnya saja. Debt ratio 2018 itu 0,4094388664449446. Untuk 2017 0,3432263330322448844386. Untuk materinya saya akan share di bawah video. Sekian video saya. Apabila ada salah mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.